wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Demak akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Hidayatul Rafiqah sebagai supervisor dari SD Negeri Harjo Winangun 1. Saya Eviana Sari dari SDN Harjo Winangun 1 sebagai coach. Saya Mustaful Lailatul Komariah dari SDN Gidangala 1 sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Ida. Gimana kabarnya pada pagi hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Ida sendiri bagaimana? Iya Bu, sama alhamdulillah baik. Bu Evi, hari ini kita akan melakukan coaching. Tapi sebelumnya perkenankan saya akan mendiskusikan penilaian kita pada pagi hari ini. Pada hari ini, coaching hari ini yaitu coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan praktek penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana menanggapi pertanyaan yang berbobot. Dan juga coachee menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya komitmen, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu Evi, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bu Evi adalah, Bu Evi ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari Bu Evi sendiri? Iya. Terima kasih Bu Ida. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kompetensi presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, saya mendukung. Dalam hal ini, bagian mana yang Anda fokuskan untuk pada observasi mengembangkan kompetensinya itu? Ya, saya berharap Bu Ida dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Sudah saya catat. Bagaimana penilaian Bu Evi sendiri terhadap tingkat kemampuan yang akan dikembangkan? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching, Bu. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oh, begitu ya Bu. Terus apa harapan Bu Evi dari observasi nanti ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Bu. Khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Ya, baik Bu. Silakan Bu Evi melakukan coaching kepada coach. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Evi. Bagaimana kabarnya Bu Laila hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Evi. Kalau Bu Evi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Laila. Sekarang kok kayaknya Bu Laila itu kayak gimana gitu, agak galau gitu. Ada apa ya Bu ya? Iya Bu Evi, seperti ini. Memang saya sedikit galau ya Bu, karena saya itu merasa pembelajaran di dalam kelas saya itu seperti berubah Bu. Berubah dalam artian bukan menjadi lebih baik, malah ini sebaliknya Bu. Anak-anak saya terlihat seperti bosan di dalam kelas, dan anak-anak saya itu kayak apa ya Bu, tidak, pembelajaran saya seperti tidak menyenangkan seperti itu Bu sekarang di dalam kelas, seperti itu Bu. Oh seperti itu ya. Kalau begitu, kalau Bu ceritakan apa permasalahannya, kan pasti kan Ibu bilang ada anak-anak yang kurang merespon dari pembelajaran Ibu, ya kan, terus kurang apa ya istilahnya, anak-anak itu kurang antusias dari pembelajaran Ibu. Nah, ini kan mumpung saya itu kelas saya kosong, jadi Ibu bisa seri-seri lebih luas untuk membicarakan berbagai permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. Ya Bu Evi, ini kebetulan sekali ya, saya merasa senang karena bisa sharing dengan panjenengan ya Bu ya. Saya itu kan tadi merasa anak-anak saya sekarang sudah berubah ya Bu, tidak seperti dulu. Itu pembelajaran dalam kelas saya itu sangat menyenangkan. Saya merasa itu
pembelajaran di dalam kelas saya itu kurang inovatif, Bu. Salah satu sebab kenapa murid saya sekarang tidak seperti yang terdahulu. Kalau dulu saya kan inovatif ya, Bu. Sebelum pembelajaran saya sudah membuat apa namanya, Bu, modul ajarnya terlebih dahulu. Jadi kan saya benar-benar siap untuk pembelajaran, tapi sekarang itu saya agak mulai kurang untuk itu, Bu. Makanya ketika modul ini belum saya siapkan dulu dari rumah, saya langsung masuk hanya hari ini pelajaran apa, seakan-akan anak-anak kayak bosan gitu, Bu. Anak-anak butuh inovatif dari saya lagi, karena saya agak sedikit up and down ya, Bu, agak turun kadang ya, Bu ya. Jadi itu permasalahan yang saya hadapi sekarang, Bu, karena saya kurang inovatif dalam pembelajaran. Itu tadi, Bu, hanya monoton, saya hanya ngomong-ngomong saja, ceramah-ceramah saja seperti itu, Bu. Oh begitu, Bu. Jadi menurut Bu Laila, apa yang Bu Laila harapkan dari obrolan yang kita lakukan hari ini? Saya harapkan tentunya saya pengen ada solusi dari masalah saya sendiri ya, Bu, di sini ya, Bu. Jadi solusi itu memang ingin saya dapatkan. Saya tidak ingin kelas saya itu bosan, jadinya akademik mereka turun semua, Bu, ketika pembelajaran di dalam kelas hanya monoton dan anak-anak bosan di dalamnya, Bu. Seperti itu, Bu. Iya. Nanti saya sebagai coach akan menggali lebih dalam dari permasalahan Bu Laila. Jadi nanti saya itu tidak memberi solusi, tapi menggali solusi dari permasalahan itu sendiri ya, Bu ya. Nah, sekarang menurut Bu Laila, ya, menurut Bu Laila, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Laila itu menjadi kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Coba diceritakan ulang hari ini. Yang membuat kurang antusias ini yang pertama banyak tugas yang dari saya ya, Bu. Banyak sekali tugas yang saya berikan, jadinya anak-anak hanya tugas saja toh, Bu. Tidak ada inovasi tadi kan, Bu ya. Dan inovasi saya yang kurang menurut saya itu karena kebanyakan tugas dan tidak ada inovasi dari saya sendiri, Bu. Jadi begitu ya, Bu Laila ya. Nah, dari yang Anda sampaikan, Bu Laila sampaikan, posisi Anda kalau saya memberi skala dari skala 1 sampai 10, kira-kira skala yang mana? Ya, dari rentang 1 sampai 10, Ibu itu berada di posisi skala yang mana? Saya masih berada di skala 6, Bu. Kenapa saya mengatakan saya masih di posisi 6? Karena keberhasilan di dalam kelas itu tergantung dari saya. Ketika saya sendiri tidak inovatif, otomatis di dalam kelas pembelajaran juga akan biasa saja. Jadi saya merasa saya itu masih di posisi 6, Bu. Oh begitu. Dari penilaian Ibu pribadi tadi kan dari rentang 1 sampai 10 Ibu memilih di rentang 6. Nah, itu berarti menurut Ibu sendiri itu belum maksimal ya dalam belajarnya itu ya. Iya. Nah, kira-kira apa saja yang membuat Bu Laila itu menjadi lebih antusias dalam pembelajaran yang ingin Ibu lakukan? Oh, seperti ini. Berarti ini kelihatannya saya itu mempunyai pemikiran seperti ini, Bu. Kenapa anak-anak saya seperti ini? Berarti itu kan dari saya. Berarti yang pertama yang harus saya rubah adalah mindset saya. Mindset yang seperti apa? Yang kemarin belum semangat untuk berinovasi, sekarang harus mulai berinovasi, Bu. Seperti itu. Inovasinya di bagaimana? Pembelajaran menyenangkan, pakai LCD proyektor, pakai puisis, pakai workbook, dan banyak lagi di dalamnya seperti itu, Bu. Oh begitu. Wah, saya juga sudah mendapat dari Bu Laila ya yang Ibu sampaikan itu. Nah, hal tersebut memang sangat bagus, Bu. Yang tadinya Ibu menggunakan apa tadi? Ceramah biasa. Iya, yang dari penceramah biasa terus ingin melakukan untuk meningkatkan kompetensi anak tersebut, antusias anak tersebut, ingin menggunakan media-media yang menarik seperti itu ya, Bu ya. Nah, itu sangat bagus sekali, Bu. Terus apa saja yang bisa membuat murid-murid agar asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Oh, itu seperti ini. Saya itu punya pemikiran sebelum anak belajar, saya kasih mindfulness dulu, Bu. Kenapa saya kasih mindfulness? Ketika anak-anak banyak masalah di rumah, sebelum berangkat kadang ada yang cekcok dengan orang tuanya, kadang kan terlambat dan lain sebagainya. Saya kasih mindfulness, saya nyamankan dulu pikiran mereka. Ketika sudah nyaman seperti itu, saya bisa berikan musik-musik sedikit,
Dan ketika itu sudah nyaman, kita mulai pembelajaran dengan semangat. Otomatis saya juga semangat dulu. Ketika gurunya semangat, anak-anak insya Allah akan lebih semangat seperti itu dari diri saya. Berarti saya harus semangat dan inovasi saya sudah mulai saya kembangkan seperti itu. Berarti dari Bu Laila sendiri harus bahagia Iya, dulu ya, betul, Bu. sehingga anak ketika Bu Laila masuk dalam kelas dengan suasana happy yang gembira, bahagia, anak-anak otomatis mengikuti bahagia juga karena gurunya bahagia ya, seperti itu ya, Bu. Iya. Lalu mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, apa termasuk salah satu penyebabnya sehingga berkurangnya keaktifan dan antusiasme siswa dalam pembelajaran yang Ibu berikan? Apa aku bisa diulangi itu? Gini ya, tadi kan Ibu kan menjelaskan bahwa seorang guru itu harus terlihat bahagia, baru anak-anak akan mengikuti, oh guru saya itu bahagia, otomatis saya juga akan bahagia. Nah begitu kan, terus itu sangat luar biasa, Bu. Terus tugas, mengenai tugas ya, Bu ya. Tugas, salah satu tugasnya itu mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid, apa termasuk salah satu penyebabnya? Apakah tugas itu menjadi salah satu penyebabnya sehingga antusias anak itu kurang begitu loh, Bu? Ya, saya merasa memang tugas yang saya berikan itu monoton ya, Bu. Monoton dalam artian ketika kita ceramah tugasnya ya hanya itu saja, tapi ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensi itu anak-anak menjadi beda. Kenapa? Itu sudah sesuai dengan minat dan bakat mereka seperti itu, Bu. Kalau kemarin biasanya saya hanya memberikan soal biasa 1 sampai 5, ini kan bisa dengan visual, audiovisual dan estetik seperti itu, Bu. Iya, sangat luar biasa, Bu. Memang kita sebagai pendidik itu harus bisa mengetahui minat belajar siswa, minat apa yang siswa butuhkan, terus apa yang siswa itu membuat dia menarik itu seperti apa, terus antusias anak itu seperti apa, pembelajaran apa yang dia inginkan, seperti itu ya, Bu ya. Nah, kalau boleh tahu ya Pak Bu, menggunakan sumber belajar apa Ibu saat melaksanakan pembelajaran dan evaluasi kepada anak didik di kelasnya? Kalau sumber belajar biasanya saya itu banyak menemukannya terutama di buku-buku ya. Saya tidak hanya pegangan satu buku tapi banyak buku, karena di perpustakaan perpustakaan kan banyak sekali referensi di dalamnya. Saya juga bisa bersumber dari teman. Ketika temannya sudah tahu ketika teman sudah berpengalaman lebih, juga saya bisa jadikan sumber seperti itu. Jadi sumber di sini bisa dari mana saja kalau menurut saya seperti itu. Selama itu baik, saya akan melakukan itu, Bu. Jadi Bu Laila itu menggunakan sumber dari teks bacaan seperti itu ya, Bu ya. Di perpustakaan juga LKPD, tentunya ya LKPD yang dibawa pulang anak seperti itu ya, Bu ya. Nah, di sini adakah sumber belajar yang bisa digunakan selain buku teks? Tadi kan Bu Laila kan udah sampaikan dengan tugas melalui buku teks yang ada di perpustakaan. Nah, adakah sumber lain, Bu? Dari yang Ibu katakan tadi? Sumber lain itu kan di sekolah saya itu ada yang namanya perpustakaan digital, Bu. Jadi dia hanya perpustakaan yang ada di sekolah tapi digital. Karena digital itu menurut saya sudah banyak sekali sumber yang ada di dalamnya, karena itu bisa menyeluruh ke seluruh dunia juga, Bu, seperti itu. Iya, karena di perpustakaan digital itu anak bisa leluasa untuk mengakses semua ya, Bu ya. Mungkin dari YouTube itu juga bisa ya, Bu ya, karena di situ terus ada beberapa dari, apalagi sekarang kan makin canggih teknologinya, ada YouTube, terus TikTok dan semuanya ya, Bu ya. Jadi sekarang setelah mendengarkan hal-hal yang Bu Laila sampaikan tadi, apa rencana terdekat yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baik, Bu Evi. Yang pertama saya lakukan yaitu merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan, serta menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok, serta IG, serta sumber belajar yang lainnya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas atau evaluasi yang tidak terlalu banyak dan membosankan, Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya serta profil pelajar mereka. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu.
sehingga murid tidak merasa bosan, akan tetapi mereka memang senang dan nyaman mengerjakan tugas-tugasnya dengan bentuk bermain peran, membuat puisi, bisa saja dengan menjadikan materi itu sebuah lagu, membuat pantun dan rubrik soalnya, Bu Evi, seperti itu. Bagus sekali Bu rencana Ibu yang ingin Ibu lakukan. Nah, semoga lancar dan dimudahkan serta berhasil sesuai harapan kita. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana yang ingin Ibu lakukan saat ini? Ya, terima kasih Bu Evi. Di sini komitmen saya untuk selalu dapat melaksanakan rencana pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan menghadirkan pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang variatif, Bu Evi, untuk melakukan eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran Merdeka Belajar sesuai profil belajar yang dimilikinya. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur bosan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya tersebut, Bu Evi. Wah, bagus sekali ya Bu ya, komitmen yang Ibu lakukan. Saya sangat mendukung rencana aksi yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu. Ya, terima kasih Bu Eviana atas waktunya untuk sharing dan ngobrol pada kesempatan kali ini. Saya sangat senang dari kegiatan obrolan siang ini. Saya merasa plong dan lega, Bu Evi. Kenapa? Karena saya mendapat pencerahan, pemecahan kendala dari permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran, Bu Evi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita semua ya, Bu Evi. Amin. Iya Bu, semoga pembelajaran yang kita lakukan menjadi ladang pahala buat kita semua ya Bu ya. Semoga Ibu Laila selalu semangat ya. Nah sekarang kira-kira kita kan sudah sharing, terus Ibu sudah menceritakan apa saja yang membuat murid itu kurang bervariasi. Tadi Ibu juga sudah menemukan ya, akar permasalahan dari masalah-masalah yang Ibu hadapi tadi, yang tentunya tadi anak-anak kurang senang, kurang bahagia, terus kurang menyimak dari pembelajaran Ibu. Nah sekarang semoga kedepannya pembelajaran yang Ibu lakukan sebagai menjadi ladang amal buat kita semua. Semoga Bu Laila juga tetap semangat dalam mengikuti menerapkan pembelajaran ke siswa-siswanya. Nah, yang begitu ya Bu ya. Yeah. Nah, sekarang kira-kira Ibu setelah melakukan sharing-sharing ini apa yang Ibu rasakan? Saya merasa plong sekali ya Bu. Kenapa? Berarti permasalahan saya temukan sendiri kan solusinya tadi Bu. Itu saya berarti masalah saya ini ternyata itu demikian, dan saya bisa mendapatkan solusi tadi di dalamnya Ibu. Solusi ini memang sangat saya harapkan. Kenapa? Karena saya merasa ketika saya merenungi itu sendiri, saya seperti tidak menemukan akar dari masalah saya itu Ibu. Dan ketika saya bisa berkonsultasi dengan saya itu merasa wah, saya lega sekali menemukan solusi atas masalah saya sendiri seperti itu Ibu. Ya tadi kan sudah Ibu bicarakan, sudah ceritakan perasaan hari ini sudah plong gitu ya Bu ya. Itu saya hanya hanya memberi masukan, bukan itu ya, bukan memberi solusi, tapi saat ini Ibu sudah mendapatkan solusi sendiri atas permasalahan Ibu sendiri. Sebenarnya masalah-masalah yang Ibu hadapi sekarang itu juga ada pada diri guru-guru lain termasuk saya Bu. Kalau tidak sharing-sharing seperti ini kan tidak bisa mengetahui apa permasalahannya, terus bagaimana untuk kedepannya seperti itu ya Bu. Jadi langkah apa Bu? Kan sekarang sudah Ibu dapatkan, sudah plong, sudah lega, sudah mendapatkan pencerahannya. Terus
yang Ibu lakukan ke depannya itu seperti apa nantinya? Yang saya lakukan ke depannya otomatis satu, saya harus merefleksikan diri saya terus menerus. Saya akan membuat yang namanya buku refleksi, di mana buku refleksi itu bisa buat acuan saya ketika saya up and down. Saya berarti sudah menemukan masalah-masalah menemukan solusi atas masalah saya sendiri, itu saya catat, itu bisa menjadikan refleksi untuk saya ke depannya nanti, seperti itu. Iya, bagus sekali Bu, luar biasa. Iya Bu Eviana, sekali lagi terima kasih dan mohon izin Ibu, saya akan melaksanakan pembelajaran kembali. Iya, sama-sama Bu Laila, silakan kalau ingin melanjutkan kegiatan pembelajaran, semangat dan sukses selalu Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eviana. Waalaikumsalam Bu Laila. Wah, Bu Evi tadi sangat luar biasa melakukan kegiatan kucing dengan Bu Laila. Saya sampai terkagum-kagum Bu, wah, kalian sangat antusias ya begitu. Ya, terima kasih waktunya Bu Evi yang telah bersedia untuk saya observasi. Nah, saya ingin membahas tadi Bu hasil observasi yang telah Ibu lakukan kepada sesi kucing tadi. Yang saya mau tanyakan Bu, bagaimana Ibu Evi itu menilai performanya sendiri dalam kompetensi? Iya, kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Oh, kalau begitu, apa yang membuat Ibu Evi itu yakin merasa demikian? Yang membuat saya yakin, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Bu. Begitu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu? Saya mengamati tadi Bu Evi sebagai coach dan Bu Laila sebagai coaching. Bu Evi sudah melakukan coaching dengan baik, yaitu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik sesuai standar yang dirujuk. Lalu, bagaimana pendapat Bu Evi tentang ini? Saya senang Bu mendengarnya. Terima kasih atas umpan balinya Bu. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya, saat observasi, saya perhatikan Bu Evi pengen sayanya itu membuat pertanyaan yang lebih lagi, berbobot lebih lagi ya. Jadi bisa untuk sesuai standar yang dirujuk tadi. Terus menurut Bu Evi, pandangan Bu Evi bagaimana? Saya mengerti Bu, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi Bu. Dari diskusi ini, apa langkah konkret yang Ibu ambil untuk meningkatkan performa tadi Bu? Iya. Saya berencana untuk melakukan latihan. Saya berencana untuk melakukan latihan lebih insentif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Bagus sekali Bu Evi, itu langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ke dalam perform supervisi akademik. Terakhir, apa yang diperoleh Bu Evi pada saat melakukan kegiatan coaching ini? Tentunya banyak sekali ya Bu yang saya dapatkan dari kegiatan coaching ini bersama Bu Lydia. Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Dan saya berterima kasih atas bimbingannya dan umpan baliknya yang diberikan. Semoga Bu Ida diberikan kesehatan sehingga Bu Ida mampu mengobservasi lagi di kegiatan yang lainnya. Iya, terima kasih juga Bu Evi. Dari hasil kita wawancara ini, Bu Evi kan sekarang tahu, oh ternyata saya kompetensi yang perlu dikembangkan itu tentang kucing itu ini. Jadi kan Bu Evi sekarang sudah tahu kan? Saya sudah tahu Bu. Saya sangat lega dan berterima kasih kepada Bu Ida. Ya, saya juga berterima kasih sama Bu Evi yang telah menyediakan waktunya. Ya, untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya, Bu Evi, saya persilahkan untuk melanjutkan kegiatan. Terima kasih banyak Bu Evi. Sama-sama Bu. Praktek kucing pada pagi hari ini dari kami, inti kucing pada pagi hari ini adalah seorang coach harus bisa menjadi pendengar yang aktif
dan juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga harus bisa memaksimalkan potensinya. Terima kasih telah menyaksikan kami. Mohon maaf segala khilaf. Kami bertiga mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.